Ya, mari kita mulai. Kita lanjutin tutorial yang minggu lalu ya. Minggu lalu, 2 minggu lalu, kalau nggak salah. Kita habisin bab 12-nya. Sip. Dikit banget yang datang. Bagus lah. Oke, ya kita lihat nomor 19. Ini tentang aturan. Kalau aturan rantai, sebenarnya ini untuk fungsi dua kubah. Kalau kita mau lihat contohnya 19b, kita kan mau menghitung dw/dt. Tapi masalahnya W ini fungsi tiga kubah ya, dalam X, dalam Y, dan dalam Z. Berarti kita turunkan dulu masing-masing terhadap variabel-variabel dari W-nya. Jadi terhadap X, ya ini berarti turunan parsial, ya. Eh, Lalu turunan terhadap Y dan turunan terhadap Z. Lalu karena ini aturan rantai, kita tahu bahwa X, Y, dan Z-nya masing-masing fungsi dalam T, ya. Jadi kita bisa menghitung dx dt, dy dt, dan dz dt, dan hasilnya untuk dw dt tinggal dikali. Dan seluruhnya kita jumlahkan. Ini bisa ditulis juga dalam bentuk nabla W didotkan sama vektor yang isinya turunan-turunan dari masing-masing variabel bebas dari W terhadap T gitu. Ya, jadi ini bisa dilihat kayak gini juga, ini hasil kali titik. Bebas ya, mau lihat yang mana boleh. Oke, misalnya kita mau lihat yang pertama. Do x. Gampang, turunannya adalah cosinus x y z kuadrat. Ini pakai aturan rantai lagi, nurunin ini. Turunan sinus itu cosinus, dikali turunan dalamnya terhadap x. Jadi y z kuadrat dikali dx dt. Dx dt adalah 3t kuadrat. Tambah do y, turunkan sinusnya, dikali turunan dalamnya terhadap y. Berarti x z kuadrat dikali dy dt. Dy dt 2y. 2t. Satu lagi, do W do Z. Ya, turunkan sinusnya jadi cosinus. Kali turunan dalamnya, 2x y z. Kali dz dt. 1. Nah, ini hasilnya masih sangat berantakan. Karena yang diminta semua dw dt-nya semuanya harus variabelnya dalam T. Jangan berantakan kayak gini, ada X, ada Y, ada Z-nya. Jadi semuanya kita substitusi dulu. Nih, X-nya ganti T tambah 3, Y-nya ganti T kuadrat, Z-nya ganti. Jadi kita punya apa? Cosinus T pangkat 3 kali T kuadrat kali T kuadrat. Jadi T pangkat 7. Ini YZ kuadrat. T kuadrat kali T kuadrat T pangkat 4. Kali 3T kuadrat. Berarti 3T pangkat 6. Lanjut, ini sama. Kali XZ kuadrat. Berarti T pangkat 3 kali T kuadrat. Dikali 2T. Jadi 2T pangkat 6. Satu lagi. Ini cos T pangkat 7 dikali 2 XYZ. XYZ T pangkat 6 ya. Buat T pangkat 6. Kelompokin bisa jadi 3 tambah 2 tambah 2, 7 T pangkat 6 cos T pangkat 7 ya. Ya ini pakai aturan rantai seperti ini. Sebenarnya ya kalau mau cara liciknya tanpa pakai aturan rantai kita bisa substitusi duluan gitu ya. Di T pangkat 3 kali T kuadrat kali T kuadratkan. Jadi ini sebenarnya dia adalah sin T pangkat 7 dan di sini W-nya sudah dalam fungsi dalam T gitu sebenarnya. Jadi dw dt-nya bisa dihitung dengan seperti biasa 7T pangkat 6 cos T pangkat 7. Sama ya. Tapi di sini permintaan di soalnya kamu harus menggunakan aturan rantai katanya. Jadi ya ya nurut aja. Ya, itu kalau misalkan masing-masing variabelnya,
hanya bergantung dari satu variabel. Di si X, Y, dan Z-nya hanya bergantung dari T doang. Untuk nomor selanjutnya kita lihat contoh di mana si masing-masing variabel bebasnya malah bergantung dari dua variabel yang lain gitu. Jadi di sini X, Y, dan Z-nya bergantung dari variabel S dan T. Oke. Hmm. Kita lihat nomor 20B. Ya, kalau gitu saya mau menghitung do W do S sama do W do T. Ya, kita lihat satu persatu. Do W do S sama caranya kita turunkan dulu dengan dengan variabel yang kita punya. Jadi do W do X, do W do Y, do W do Z ya. Kalikan seluruhnya dengan X-nya bisa diturunkan terhadap S, tapi ini turunan parsial karena X-nya fungsi diubah. Jadi do X, do S gitu ya. Dan nanti ditambahkan gitu. Oke, kita kerjain satu persatu. Do W do X, ya pakai aturan rantai, satu bar, dua akar ini. Ya, kali turunan parsialnya terhadap X, yang bagian dalam akarnya, 2X. Kali do X do S. Do X do S itu apa? Sinus, minus ya, turunan dari cos itu minus sinus ST, dikali turunan dalam, turunan ST terhadap S ya T. Lanjut, do W do Y, berarti 2Y, ya ini bisa ditelusuri sendiri ya, sama caranya. Yang beda hanya turunan dalamnya aja. Kali do Y do S, itu cos, saya tulis di sini aja, cos ST kali S, gitu. Tambah, ini juga sama, 2Z dibagi 2 akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, kali turunan dalam, kali turunan Z terhadap S. Jadi 2ST. Oke, rapiin dulu, bisa. Oh, ini apa nih? Ini duanya hilangin dulu deh, coret saya. Kita kotret dulu deh, si akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu apa sih? Nah, kita kotret aja dulu. Jadi akar dari cos kuadrat ST tambah sin kuadrat ST tambah itu kuadrat ya. Jadi S pangkat 4 T kuadrat gitu. Yang adalah akar 1 tambah S pangkat 4 T kuadrat. Oke, ya kita ubah semuanya. Ini X-nya itu cos ST dikali minus sin ST. Jadi minus, wah, minus T cos ST sin ST. Dibagi akar 1 plus S pangkat 4 T kuadrat. Tambah yang ini, Y itu sinus. Jadi ini S sin ST cos ST. Bagi akar 1 plus S pangkat 4 T kuadrat tambah Z itu S kuadrat T dikali 2ST. Jadi 2 S pangkat 3 T kuadrat dibagi akar 1 plus S pangkat 4 T kuadrat. Ya, ya ini bisa disederhanakan lebih lanjut. Ya tinggal ngelompokin jadi satu buah pecahan aja sih kayaknya mentok deh. Ya udah, stop aja sampai sini. Ya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menghitung, do W do T. Oh ya udah, do W do T-nya kita cari dulu. Do W do T. Caranya sama, berarti do W do X kali do X do T tambah do W do Y kali do Y do T tambah do W do Z kali do Z do T. Oke, turunannya masih sama. Jadi ini X dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat
Tapi sekarang X-nya kita turunkan terhadap T. Kita akan punya apa? Kita akan punya minus sin ST kali turunan ST terhadap T. Jadi S. Bentar. Yang ini salah ya, saya. Ini do Y, do S turunan cos ST, turunan sin ST terhadap S. Ini harusnya T. Ini salah. Ini jadi habis ya ternyata. Oke. Ya, udah sisanya benar. Jadi bentuk sederhananya adalah 2S pangkat 3 T kuadrat dibagi akar 1 tambah S pangkat 4 T kuadrat. Ya, ini habis ternyata sebelum kamu. Lanjut, ini Y dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kali turunan dari sin ST terhadap T. Cos ST kali S tambah Z per akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kali turunan Z terhadap T. Jadi S kuadrat doang. Oke, sekarang kita substitusikan semuanya dalam fungsi S dan T jadinya. X itu tadi cos ST, ini ada minus S, ada sinus ST, dibagi akar 1 plus S pangkat 4 T kuadrat. Tambah, yaitu sinus ST ya. Sin ST, S, sin ST, cos ST, bagi akar 1 plus S pangkat 4 T kuadrat. Habis juga, ya sama kan. Tambah ini S kuadrat T dikali S kuadrat. Jadi S pangkat 4 T dibagi akar 1 plus S pangkat 4 T kuadrat. Nah, ini do T kita ya. Jadi S pangkat 4 T dibagi akar 1 plus S pangkat 4 T kuadrat. Terus pertanyaannya adalah do W do T dihitung di pi, S-nya pi, T-nya setengah. Udah masukin aja. Pi pangkat 4 per 2 dibagi akar 1 tambah pi pangkat 4 per 4. Ya udahlah, segini lah. Gitu ya. Oke. Semoga tidak salah itu. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 20 sama 19 tentang aturan rantai. Oke. Nomor 21. Ini masih aturan rantai sebenarnya. Tapi kita terjemahkan dulu ya, biar dapat apa yang mau kita turunkan, apa fungsinya. Jadi kita terjemahkan dulu di sini ini terkait pasir yang jatuh dan membentuk kerucut gitu. Ya, jadi ini volume pasirnya terus bertambah, ya otomatis jari-jarinya dan tingginya juga akan terus bertambah. Ngebayanginnya sih kira-kira kayak. Jadi saya namakan V ini adalah volume pasir, H itu tinggi tinggi kerucutnya, eh, R itu jari-jari ya, jari-jari kerucutnya. Dah, itu aja. Semuanya dalam senti ya. Dalam senti, volume dalam sentimeter kubik. Yang kita ketahui, pasir ini selalu membentuk kerucut. Jadi volumenya bisa kita tuliskan pi per 3 kali jari-jari kuadrat kali tinggi. Lalu kita bisa tahu bahwa ini kan pasirnya selalu bertambah. Jadi V-nya ini bergantung terhadap waktu. Jari-jarinya bergantung terhadap waktu. Ya, tinggi juga akan bergantung terhadap waktu. Artinya kita bisa lakukan turunan, kita bisa menghitung turunan.
dengan aturan rantai gitu ya. Ini V-nya kan fungsi dalam jari-jari dan tinggi. Saya bisa cari dV/dt dengan cara do V do R dr dt tambah do V do H dh dt ya. Yang adalah do V do R 2 pi per 3 RH kali dr dt tambah do V do H pi per 3 R kuadrat kali dh dt. Di sini yang kita ketahui dV/dt ini selalu 2 cm pangkat 3 per detik ya. Bertambah, jadi positif. Lalu ketika tingginya 3 dan jari-jarinya 1, saya tahu dH/dt itu adalah 1 cm per detik. Dan ini positif karena di sini dituliskan laju pertambahan tinggi ya, jadi pasti positif. Jadi kita akan punya apa? Kita akan punya 2 sama dengan 2 pi per 3 kali 1 kali 3 kali DRDT mau dicari pi per 3 kali 1 kuadrat kali DHDT 1. Oke, kita selesaikan. Kita kan punya apa ini? Pindah ruas jadi 2 kurang pi per 3 sama dengan 6. Oke, 2 pi DRDT ya. Jadi DRDT-nya adalah ya 2 dikurangi pi per 3 dibagi 2 pi. Gitu. Satuannya adalah sentimeter per. Dan ini positif ya, 2 dikurangin, ya pi per 3 kan sekitaran 1 lebihan gitu ya, dibagi sama bilangan positif, berarti DRDT-nya positif. Jadi masuk akal, gitu. Karena ya jari-jari kerucutnya juga pasti akan bertambah, gitu. Karena volumenya bertambah. Oke, itu untuk nomor 21. Ini tentang aturan rantai. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu punya fungsi dua kubah atau lebih, ternyata masing-masing variabel bebasnya bergantung sama variabel yang lain. Tuh, kamu harus pakai aturan rantai. Ya, ini kan berarti fungsi komposisi. Sip. Kita lihat nomor selanjutnya. Nomor 22 diloncat, langsung ke nomor 23 terkait bidang singgung. Kalau kamu masih ingat, kamu pengen nyari persamaan bidang kamu butuh satu titik dan satu vektor normal. Untuk bidang singgung, vektor normalnya dapat dari mana? Vektor normalnya adalah vektor gradien ya. Itu. Vektor normalnya adalah vektor gradien atau sinabla. Jadi kalau bidang singgung permukaan saya tulisnya kayak gini, ya berarti ini tidak lain merupakan nabla F di titik ya di titik P gitu. Jadi untuk ini saya contohin nomor 23A. Di sini saya bikin dulu, saya tulis pemisalan si fungsi F-nya apa gitu. Saya buat sama dengan 0, pindah ruas saja. XZ minus Y. Ya, nah, berarti nabla F-nya apa? Oke, turunkan terhadap X, Z doang, turunkan terhadap Y, minus 1, turunkan terhadap Z, X doang. Akibatnya kan saya pengen nyari bidang singgung di titik P. Jadi nabla F saya pengen hitung di 1, 2, 2. Itu adalah 2 min 1, 1. Jadi persamaan bidang singgungnya adalah, apa?
Ya, itu kayak dulu lagi. Jadi, saya bikin X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Jadi, di sini X0, Y0, Z0-nya adalah si titik P itu ya, 1, 2, 2. Jadi, saya bisa tuliskan kayak gini. Didotkan sama vektor normalnya, yang sekarang menjadi vektor gradient, itu hasil dotnya harus nol. Gitu. Nah, sekarang kita substitusi. Kita punya X min 1, Y min 2, Z min 2, dot sama 2 min 1, 1, itu harus nol. Jadi kamu punya apa? 2X min 2, sorry, ditambah, dikurang Y plus 2, ditambah Z min 2. Sama dengan nol. Disederhanain boleh, jadinya 2X min Y plus Z sama dengan berapa tuh? Min 2 pindah ke kanan, 2. Hmm. Ya, gitu ya. Sama bidang sini. Oke, sip. Kita lihat nomor selanjutnya, nomor 25. Ini nggak beda jauh ya, ini sebenarnya satu obrolan yang sama sebenarnya topiknya. Kalau yang zaman dulu kita pernah lihat garis singgung sama diferensial tuh sebenarnya sama-sama aja. Nah, bidang singgung sama diferensial kalau fungsinya dua kubah itu sama-sama juga. Jadi di sini saya mau contohnya 25A. Jadi kalau diferensial, kalau kita punya, ini saya ngomongnya apa ya? Saya mau ngitung delta Z gitu, perubahan nilai Z. Perubahan nilai Z ini susah gitu, tapi kita bisa hampiri dengan DZ, diferensial dari Z. Yang adalah, ya bentuk umumnya adalah si, kalau misalkan saya punya, di sini saya punya bentuknya kayak ini ya, khusus ya. Jadi perubahan dari Z tadi, ini dekat dengan diferensial, yang adalah nabla dari F di titik yang bisa dihitung dengan mudah, didotkan sama diferensial dari X dan diferensial dari Y. Dengan catatan, diferensial dari variabel-variabel bebas itu sama dengan perubahan nilai dari variabel-variabel bebasnya ya. Yang berbeda itu hanya di variabel terikat. Ya, jadi ini apa? Ini adalah uh, turunan parsial terhadap X dihitung di titik yang mudah dihitung dikali delta dx atau delta X sama aja ditambah turunan parsial terhadap Y dikali dy. Oke, ya udah Z-nya itu kita bisa misalkan dulu deh fungsi f itu saya mau pakai nama f aja. F pangkat 3x plus y kuadrat dan x0 y0-nya adalah titik P. Lebih mudah dihitung kan? 0,0. Akibatnya saya bisa tahu dx itu adalah 0,2. Ya, perubahan dari 0 ke 0,2. Jadi ya kita bisa hitung akhir kurang awal sih, itu 0,2. Dan dy-nya adalah akhirnya kan di titik Q, awalnya di titik P, itu minus 0,1. Oke, berarti nabla F ini mudah dihitung, sudah jago pasti hitung turunan parsial yang adalah 3x plus y kuadrat, lalu ini 2y, pangkat 3x plus y kuadrat. Sehingga saya bisa ngitung nabla F di titik awal 0,0 adalah 3,0. Ya. Oke. Nah, kalau begitu diferensialnya, yang maksudnya perubahan nilai Z bisa ditaksir dengan diferensial Z yang adalah 3,0 dot 0,2 minus 0,1 yang adalah 0,6 gitu ya. 25.
Oke. Satu lagi terkait yang objek yang mirip-mirip dengan ini, tadi bidang singgung, diferensial, itu dua hal yang sebenarnya sama aja sih, ya, nggak beda jauh. Ya, cuman otak-atik sedikit pindah ruas. Ada satu hal lagi yang juga sama-sama aja, yang adalah polinom Taylor. Yang sama-sama aja di sini adalah polinom Taylor orde satu. Ya, jadi si polinom Taylor ini ya seperti yang kita tahu itu deret hingga gitu. Cuman yang kita lihat hanya orde satu dan orde dua aja karena orde-orde selanjutnya udah cukup rumit ya, polanya. Jadi yang kita tahu polinom Taylor orde satu untuk fungsi dua kubah gitu ya. Ini sama kayak bidang singgung. Ya, jadi ini misalkan polinom Taylornya kita mau lihat dari fungsi apa, dari fungsi f(x,y) di sekitar titik A, B. Gitu, ya. Nah, ini tidak lain merupakan ya polinom Taylor order 0, itu kan si nilai fungsinya doang, ditambah turunan-turunan parsialnya dikali, ya kalau kamu nurunin terhadap X ya berarti X min A. Kalau kamu nurunin terhadap Y dikali Y min B. Nah, ini tidak lain merupakan ini persamaan bidang singgung lagi ya. Ini sama aja gitu dengan persamaan bidang singgung. Karena ini bisa dituliskan sebagai f a, b ditambah nabla f dot sama x min a y min b. Ini delta x lagi, ini delta y lagi. Jadi balik kayak diferensial lagi yang nomor sebelumnya. Jadi ini sebenarnya cuma muter-muter aja gitu. Si perumusnya tuh muter-muter aja, nggak perlu ngapalin banyak-banyak. Gitu. Nah, cuman ya kalau polinom orde 2, nah itu nasib ya, rada-rada ribet. Itu adalah polinom orde satunya kamu hitung dulu, ditambah suku kuadratiknya. Suku kuadratiknya adalah turunan keduanya kan ada macam-macam ya. Ada fxx, ada fxy, ada fyx, ada fyy. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa si fungsinya kan baik-baik saja gitu. Jadi fyx sama dengan fyx, fxy sama dengan fyx ya. Nanti akan diperoleh dua kali lipat jadinya gitu ya. Ini fxx di a, b dikali x min a-nya kuadrat itu karena nurunin terhadap x-nya dua kali. Tapi jangan lupa ya, kan polinom Taylor ya, jadi dibagi dua faktorial. Tambah, ini ada fxy, ada fyx, kita gabungin aja, samain aja. Jadi dua fxy tetap ada dua faktorialnya. Ini campuran ya, jadi x min a kali y min b. Tambah satu lagi fyy. Ini y min b kuadrat. Nah, itu polinom Taylor order 2. Oke. Jadi kalau untuk kerja nomor 26 gimana? Ya, dicari semuanya gitu ya. Jadi sekarang turunan pertama dulu deh. Turunan parsial pertama. Dapatnya apa? Dapatnya adalah caturan rantai X dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu turunan terhadap Y-nya adalah Y dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu turunan keduanya ada tiga macam yang perlu kita hitung. fxx, ini harus pakai U per V ya. Jadi saya langsung aja U aksen kali V tambah minus U-nya X, V aksennya adalah X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi segitu kuadrat ya. Di akar X kuadrat tambah Y kuadrat dikuadratkan. Jadinya apa? Jadinya saya samakan penyebut, tapi bawahnya jadi X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 3 per 2. Ini minus X kuadrat.
Jadi si pembilangnya saya samain penyebut, tapi penyebutnya saya turunin ke bawah. Ya. Hasilnya adalah Y kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 3 per 2. Fx-Y, ya ini bisa kalau mau ngerjain langsung boleh. Ya mau pakai U per V juga nggak masalah ya. Sama aja. Turunan, ya U absennya jadi nol gitu ya. Namun V aksennya jadi Y per akar X kuadrat plus Y kuadrat dibagi akar X kuadrat plus Y kuadrat yang dikuadratkan. Jadinya kamu akan punya minus XY per um, X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3 per. Kayaknya ide-nya sama untuk FYY, ngerjainnya kayak FXX. U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Dan ini kalau disamain penyebut, kita akan punya X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 3 per 2, yang adalah X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3 per 2. Jadi kalau ditanyanya polinom Taylor order 1 untuk X, Y-nya di sekitar 3,4 apa? Kita di F3,4 apa? Ini kita harus hitung satu persatu dong. Ya, saya catat dulu di sini F. Kita tahu F3,4-nya 5 ya. Akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sekarang kita catat dulu. Fx dari 3,4 berapa? Kita harus hitung satu persatu nih. 3 per 5. Fy 3 per 4. 3,4. 4 per 5. Selanjutnya Fxx 3,4 itu adalah, wah, berapa nih? Ini 125, 16 ya, 16 per 125. Lalu fxy di 3,4 itu minus 12 per 125. Dan ini FYY 3,4 itu adalah 9 per 125. Oke, jadi ini adalah 5 ditambah X-nya 3 per 5. 3 per 5 X min 3 tambah 4 per 5 Y min 4. Jadi kalau kamu pengen menghitung atau menaksir ini, si 31/10,39/10, kalau kalau misalnya kita taksir pakai polinom Taylor order 1, ya kita hitung di sini jadinya. Dan ini jauh lebih gampang, yang adalah 5 ditambah 3 per 5 kali 0,1, ya 1/10, saya tulisnya. Jadi 4 per 5 dikali minus 1/10. Dah, tuh. Ya. Sedangkan kalau polinom Taylor order 2-nya, itu polinom Taylor order 1 ditambah suku kuadratiknya. Tadi suku kuadratiknya adalah fxx 16 per 125 dibagi 2 faktorial, bagi 2 aja, dikali x min 3 kuadrat, plus, ini minus 12, oh 2 dikali fxy dibagi 2 faktorial, atau 2 kali x min 3 y min 4 tambah FYY 9 per 125 dibagi 2 faktorial kali Y min 4 di kuadrat.
Itu polinom orde 2-nya dan ya bisa dilakukan cara yang serupa ya, bisa dihitung sendiri untuk nilai taksiran. Tapi gampang gitu. Ya, ya bisa dilanjutin sendiri. Oke, sip. Itu bidang singgung, diferensial, sama polinom Taylor. Yaitu bertiga emang temenan ya. Sama-sama aja sebenarnya rumus-rumus. Ada pertanyaan dulu sejauh ini sampai 26. Oke, sekarang kita ngomongin tentang nilai maksimum atau nilai minimum, nilai ekstrim ya. Di sini nilai ekstrim tentunya ditentukan dari titik kritis. Titik kritis itu ada tiga, titik stasioner, titik ujung. Nah, di sini ujungnya ujung apa dulu itu, sama titik singular. Titik singular di sini titik stasioner waktu zaman dahulu kala kita tahu bahwa titik yang turunannya nol. Nah, sekarang analog dari turunan untuk fungsi yang ubah banyak itu adalah nabla atau si gradien. Nabla f-nya sama dengan vektor nol. Untuk titik singular juga sama, titik di mana turunannya tidak ada, tapi nilai fungsinya ada, ini nabla f-nya yang tidak ada. Tapi f-nya bisa dievaluasi. Titik ujung di sini, titik ujung ini artinya adalah titik batas. Artinya sekarang kan kalau kamu punya kalau kamu punya fungsi itu kan cuma satu kubah misalnya terhadap x ya ujungnya ya ujung selang gitu. Entah itu terbuka atau tertutup, jadinya ada di situ. Sekarang kan kalau fungsinya dua kubah ya jadinya batas. Nanti ini kita akan pakai metode lipat Lagrange gitu ya. Atau ada cara lainnya yaitu dengan substitusi batasnya gitu ke dalam fungsinya. Jadi kita akan lihat dua macam contohnya itu. Nah, tapi dalam kasus nomor 27, titik kritis yang kita punya hanya titik stasioner, ya, titik stasioner aja untuk nomor 27. Dan setelah kita punya titik stasioner, jenisnya bisa dicek pakai uji turunan kedua, yaitu kamu ngecek ngitung yang namanya diskriminan gitu ya. Diskriminan itu adalah fxx ya di titik stasionernya dikali fyy dikurangi fxy dikuadratin. Ya sebenarnya ini fxy kali fx, tapi kita ngobrolin fungsi yang baik-baik saja, jadi kita anggap sama. Nah, di sini ada satu, dua, tiga, empat, ada empat kemungkinan. Sekarang kalau kamu punya diskriminannya, saya lupa, diskriminannya kalau lebih gede dari nol, ini ada dua kasus. Sekarang kamu lihat fxx-nya, kalau positif apa, kalau negatif apa gitu, beda. Kalau positif titik kamu ini adalah minimum lokal. Kalau negatif ini maksimum lokal. Kalau pelana itu, bentar, saya kok lupa ya. Kalau negatif, kalau nggak salah. Cek dulu deh. Saya takut kebalik. Hmm, 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 hmm. Ya, kalau diskriminannya negatif, dia pelana. Dan kalau diskriminannya nol,
Nah, ini ujinya gagal ya. Ujinya gagal, tidak memberikan kesimpulan apapun. Berarti kamu harus pakai cara lain untuk menentukan jenis titik stasionernya atau jenis ekstremnya. Oke, coba kita cari dulu yang A. Eh, yang saya butuhkan adalah turunan pertama, turunan kedua nanti buat hitung diskriminan. Ya, kita hitung dulu semua. Di turunan pertama dulu, jadi 2x plus 2 turunan pertama terhadap y itu adalah 8y plus 8. Lalu turunan keduanya ada apa aja? 2, ini xy 0, ini 8. Berarti kita punya nabla f itu adalah 2x plus 2, 8y plus 8, dan ini diinginkan dia sama dengan vektor 0. Artinya kita punya dua persamaan, itu 2x plus 2-nya 0, ini artinya x-nya minus 1, dan 8y plus 8 sama 0, artinya y-nya juga minus 1. Kesimpulannya apa? Minus 1, minus 1 adalah titik stasioner ya. Sekarang diskriminannya apa? Diskriminannya adalah fxx kali fyy dikurangi fxy kuadrat, yaitu 16. Kesimpulannya diskriminannya positif. Sekarang selanjutnya kita lihat lagi turunan keduanya di titik stasioner. Ini kebetulan fungsi konstan, ini 2 positif juga. Jadi kesimpulannya apa? Si minus 1, minus 1 ini titik dicapainya minimum lokal. Gitu. Karena diskriminannya positif, turunan kedua terhadap X-nya juga positif. Itu ya, untuk nomor 27. Oke, sekarang kita lihat nomor 28. Nomor 28, hati-hati di sini dikasih batas, gitu ya, dikasih batas. Nah, untuk mengerjakan atau untuk mencari titik kritis yang ada di batas, ada dua cara. Cara pertama ya substitusi langsung selama mudah, gitu ya. Cara kedua pakai pelipat Lagrange. Tapi pelipat Lagrange nanti saya contohin di 3 soal terakhir. Ini saya pakai substitusi langsung karena ini jauh lebih gampang disubstitusi secara langsung. Ya. Pertama-tama saya harus cari tahu dulu titik stasionernya. Titik stasioner berarti saya butuh turunan pertama dan turunan. Saya butuh, ya tulisnya nggak bagus. Turunkan terhadap X dan turunkan terhadap Y. Plus 3Y kuadrat plus 12. Jika saya buat ini menjadi 0, saya akan punya X kuadrat min 1 sama dengan 0. Kesimpulannya X-nya plus minus 1. Sip. Jika ini saya buat 0, maka saya akan punya Y kuadrat min 4 sama dengan 0. Artinya Y-nya plus minus 2. Jadi di sini saya punya 4 buah titik stasioner, yaitu min 1, min 2, min 1, 2, 1, min 2, dan 1, 2. Ini titik stasioner. Nah, cuma kan kita pengen lihat yang mana yang ada di dalam daerah S. Saya nggak mau yang nggak ada urusannya sama S gitu ya. Nah, di sini yang ada di dalam daerah S hanya yang Y-nya positif ya. Jadi ini ada di S, ini ada di S, ini nggak ada di S, ini juga nggak ada di S. Jadi saya hanya ingin melihat yang ada di dalam S-nya aja ya. Jadi saya cuma mau memandang dua buah titik stasioner.
Selanjutnya untuk titik batas, kita punya 4 batas. Ya. Sekarang kita bayangkan daerahnya bisa kita gambar, yaitu bentuknya persegi panjang. Oke, misalkan aja ya, kira-kira aja, oh, 3. Jadi ada 1, 2, ya, 4 sisi ya, yang perlu kita cek. Ya, kita sebut S1, S2, S3, sama S4. Nah, sekarang kita lihat S1 itu adalah timbunan garis yang kayak gimana? S1 itu X-nya dari -2 sampai 2, tapi Y-nya dipasang 0. Oke, Oke, kalau gitu efek Y-nya seperti apa yang di dalam situ? Oke, efek Y-nya akan menjadi, ini fx 0 jadinya ya. Fx 0, jadi X pangkat 3 min 3X. Tapi batas X-nya ada di -2 sampai 2. Oke, kalau gitu saya bisa ngerjain kayak biasa dong. Ini kan kayak turunan satu kubah, saya namain GX gitu. Ya saya kayak nyari G aksen X, ya kayak dulu lagi, kayak semester lalu. Ini 3X kuadrat min 3. Oh, ini jadi dapatnya X-nya plus minus 1. Ini namanya titik stasioner. Itu kan? Dan ini benar karena X-nya ada di dalam selang. Terus titik ujung selangnya ada. Titik ujung selang, ya X-nya plus minus 2. Lalu titik singular tidak ada, ya, karena fungsi G-nya terdefinisi di setiap X dari -2 sampai 2 ya. Jadi dari kasus pertama yang S1 ini, kita akan punya apa? Titiknya, titik batasnya. Titik batasnya kita punya min 1,0, 1,0, 2,0, min 2,0. Ya, itu dari yang kasus pertama. Sekarang kasus yang kedua. Itu aja terus tuh. Kasus kedua itu adalah X-nya saya pasang -2, tapi Y-nya bergerak dari 0 sampai 3 ya. Jadi saya lihat F dari -2, Y. Apa nih jadinya? X-nya masukin -2, -8 plus 6. Oke, jadi minus Y pangkat 3 plus 12Y -2. Dan ini berlaku untuk Y-nya dari 0 sampai 3. Ya, kita cari titik stasioner, titik ujung selang, dan titik singular. Jadi, oh ya, saya namain apa ya? Saya namain H deh. HY gitu. Di H aksennya apa? Minus 3Y kuadrat plus 12 dibuat 0, bisa dicari Y-nya adalah plus minus 2 ya, di titik stasioner. Oh, tapi saya cuma pengen dari 0 sampai 3, jadi Y-nya 2 saja ya. Titik singular tidak ada, titik ujung selang ada. Titik ujung selangnya ya Y-nya 0 dan Y-nya 3 ya. Jadi kita akan punya apa aja titik batas seluruhnya. Saya akan punya 0, berapa ini? Min 2,0, min 2,2, sama min 2,3. Ya, kita lakukan dua lagi. Sekarang kalau Y-nya 3, saya akan punya apa? Saya akan punya
X pangkat 3 min 3X minus 27 plus 36. Minus 27 plus 36. Berapa tuh? Plus 9 ya. X plus 9. Catatannya ini untuk X-nya ada di min 2 sampai 2. Ya, ini caranya serupa. Cara serupa, saya lewat aja. Saya kan punya apa ya? Titik stasioner harusnya sama. Titik ujung selang ada min 2 sama 2. Titik stasionernya harusnya di min 1 sama 1. Jadi kamu akan punya ini min 2,3, min 1,3, 1,3, 2,3. Dan ini yang terakhir, ini untuk X-nya 2, tapi Y-nya dari 0 sampai 3. Sekarang saya akan punya F2Y itu adalah minus Y pangkat 3 plus 12Y. Ini kalau masukin 2 jadi 0. Ya, enggak. Jadi plus 2. Plus 2. Jadi minus Y pangkat 3 plus 12Y plus 2. Ini caranya juga serupa. Ini catatannya Y-nya dari 0 sampai 3. Oke, saya akan punya 3 buah titik, yaitu eh, 2,0, 2,2, 2,3. Nah, seluruh titik ini, 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 sama yang saya kotakin, ini sama ini, hitung semuanya. Ya, jadi dihitung semuanya, hitung nilai fungsinya. Nanti tinggal dihitung ke sini. Ya, hitung, nanti dihitung sendiri aja. Jadi kamu hitung F min 12, F 12, F min 10, F 10, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang paling kecil jadi nilai minimum, yang paling gede jadi nilai maksimum. Ya, sip. Itu untuk nomor 28. Emang panjang, memang panjang. Tapi gampang. Ya, oke. Kalau gitu kita coba lihat nomor 29, 30 sama 31. Ini tentang metode pelipat Lagrange. Ya. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi dengan kendala tertentu. Kendala di sini artinya batas ya, sama aja ya. Jadi ini kalau batas-batasnya mudah dihitung nablanya, jadi di sini saya mau lihat minimumkan atau maksimumkan fx, ya fungsi f, bisa 2 kubah, bisa 3 kubah, bisa seterusnya, dengan kendala G gitu. Berarti saya harus menyelesaikan sistem persamaan nabla F sama dengan lambda kali nabla G, dan G sama dengan 0. Ya, ini G. Jadi ini yang mau saya selesaikan. Jadi pertama-tama saya bikin dulu di sini untuk nomor 29, si kendalanya apa. Ya, saya pindah ruas aja dulu nih. Nah, ini berarti menurut uh, pelipat Lagrange saya harus hitung nabla F sama nabla G-nya. Oke, nabla F-nya jadi Y, X. Nabla G-nya jadi apa? 2X 4Y. Nah, jadi kita akan punya kesamaan Y, X sama dengan lambda dikali 2X, 4Y. Dan kita harus samakan juga dengan si G-nya kalau disama dengan 0. Gitu. Nah, nah, ini dapatnya jadi apa nih sistemnya?
Yang pertama kan vektornya bisa dipandang per komponen. Jadi Y sama dengan 2 lambda X. X sama dengan 4 lambda Y. Lalu yang terakhir X kuadrat tambah 2Y kuadrat sama dengan 4. Di sini kita namain persamaan 1, 2, 3. Nah, sekarang kita gimana cara menyelesaikan sistem ini gitu ya. Dari persamaan pertama, mungkin kita bisa pandang dulu bahwa kalau X-nya 0, akibatnya Y-nya harus 0, gitu kan? Dari persamaan 1. Akibatnya lagi, 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kuadrat tidak mungkin 4. Ya, sehingga X-nya nggak boleh 0, gitu ya. Ya, hal mirip, hal serupa terjadi apabila Y-nya dibuat 0, ya. Jadi yang kita tahu, solusi yang kita punya, nggak mungkin salah satunya 0. Nggak mungkin X-nya doang yang 0, nggak mungkin Y-nya doang yang 0, nggak mungkin keduanya 0 itu lah. Ya. Artinya, saya bisa pandang persamaan pertama, saya bisa bagi dengan X. Jadi Y per X sama dengan 2 lambda. Atau lambdanya lebih tepatnya Y per 2X. Saya bisa lihat kayak gitu. Saya boleh bagi dengan X karena saya sudah yakin X-nya nggak mungkin 0 ya. Di persamaan kedua juga saya sudah yakin Y-nya nggak mungkin 0. Jadi saya bisa tuliskan X per 4Y sama dengan lambda. Akibatnya, lambda sama dengan lambda. Y per 2X sama dengan X per 4Y. Akibatnya apa? 4Y kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Jadi 2Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Oke, kalau gitu kita bisa masuk ke persamaan ketiga. Saya sudah punya hubungan ini. Ya, saya punya hubungan itu berarti 2Y kuadrat tambah 2Y kuadrat sama dengan 4. Kesimpulannya, 4Y kuadrat sama 4, sehingga Y-nya plus minus 1. Nah, kalau gitu dari yang saya punya, kalau Y-nya plus minus 1, X-nya plus minus akar 2 ya, dari yang di kotak ini. Jadi saya punya 4 titik. 4 titik ya. Jadi minus 1 minus akar, kebalik. Minus akar 2 minus 1, minus akar 2 1, akar 2 minus 1, dan akar 2 1. Setelah itu kita tinggal hitung di fungsi F-nya. Yang terkecil jadi nilai minimum, yang terbesar jadi nilai maksimum. Kalau kasusnya cuma dapat satu titik kritisnya, ya itu ikutin yang di soal. Di soal biasanya sudah dikasih tahu yang satu titik itu adalah nilai maksimum atau nilai minimumnya. Di sini X kali Y ya. Jadi kita akan punya ini akar 2 minus akar 2 minus akar 2 dan akar 2. Jadi nilai yang ditanya adalah nilai maksimum. Yang nilai maksimumnya berarti akar 2 dicapai di mana? Di dua titik ya, di sini sama di sono. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini untuk nomor 29 ke belakang? Sebelum saya nyontohin nomor 30 sama 31. Oke, hebat. Nggak ada pertanyaan. Kalau gitu lanjut 30. Ini ya sama, mau pakai peripat Lagrange kan. Jadi di sini ya F-nya
fungsi yang ingin dicari nilai maksimumnya adalah X kali Y kali Z, karena tiga perkalian dengan catatan X, Y, Z-nya di sini positif ya. Jadi X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya positif. Jadi nggak mungkin nol mereka. Yang nol saya nggak libatkan ya. Kendalanya saya tulis kayak gini. X tambah Y tambah Z kuadrat minus 16 sama. Berarti saya punya nabla F-nya apa? Y, Z, X, Z, dan X, Y. Lalu nabla G-nya gampang, satu satu 2 Z. Berarti kita akan punya persamaan nabla F sama dengan lambda kali nabla G, yaitu YZ, XZ, XY, sama dengan lambda dikali 1,1,2Z. Dan persamaan kedua adalah kendalanya sama dengan 0. Ya, balik lagi ke persamaan semula ya, ada 16. Atau ini bisa diartikan, kita lihat per komponen, jadi YZ sama dengan lambda, XZ sama dengan lambda, XY sama dengan 2 lambda Z, lalu X tambah Y tambah Z kuadrat sama dengan 16. Saya punya 4 persamaan ya. Oke, mungkin dari persamaan pertama sama kedua bisa kita lihat. Nah, ini ingat ya catatannya semuanya positif yang mau kita lihat ya. Yang nol saya nggak peduli. Oke, jadi di sini saya mau lihat pertama dan kedua. Persamaan pertama dan kedua, saya punya YZ sama dengan XZ. Kesimpulannya Z-nya bisa dicoret karena Z-nya nggak nol. Ya. Jadi Y sama dengan X. Simpen. Lalu kita masuk ke mana lagi ya? Eh, Persamaan kedua sama ketiga gitu. Saya punya apa ya? Coba XY sama dengan 2 kali XZ kali Z gitu kan. Jadi X-nya bisa kecoret, saya akan punya Y sama dengan 2Z kuadrat. Oke, berarti Z kuadratnya adalah Y per 2 ya. Nah, kalau kayak gitu, ini semua saya bisa substitusikan ke persamaan keempat. Saya akan punya, apa nih? X-nya ganti Y, Y-nya dibiarkan Y, Z kuadratnya diganti Y per 2. Sama dengan 16. Jadi saya punya 5Y per 2 sama dengan 16. Berarti Y-nya adalah 32 per 5. Oke. Kalau gitu, saya lihat, oh ini saya namanya persamaan 5. Dari persamaan 5, saya punya X-nya juga ikutan, 32 per 5. Dari persamaan ke-6, saya punya Z-nya adalah akar 16 per 5. Karena kita ngambil yang positif aja ya, jadi nggak plus minus ya. Yang adalah 4 per akar 5. Ya, karena cuma satu, di sini kesimpulannya titik kritisnya hanya satu buah, yaitu 32 per 5, 32 per 5, dan 4 per akar 5. Dan yang ini, di sini sudah disebut nilai maksimum, jadi kita percaya aja bahwa si satu buah titik ini adalah titik yang memberikan nilai maksimum. Ya, ya segitulah. Ini nilai maksimum. Ya, di sini tentunya saya menggunakan penyederhanaan yang sudah dikasih di soal ya, bahwa X, Y, Z-nya bilangan positif. Jadi saya bisa boleh coret Z-nya, boleh coret X-nya ya. Jadi sebenarnya nggak boleh ya, kalau ngerjain nggak ada syaratnya kayak gini nggak boleh. Harus di harus diperhitungkan juga kalau X-nya nol gimana, kalau ini nol gimana, kalau Z nol gimana. Oke.
Itu nomor 30. Sekarang kita lihat nomor terakhir, nomor 31. Kita coba. Nomor 31 ini kita mau menentukan jarak terkecil dari titik asal ke permukaan. Oke, berarti yang mau kita lakukan adalah kita ingin meminimumkan fungsi ini. Jarak itu adalah akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat kalau dari titik asal. Tapi meminimumkan fungsi yang akar sama aja kayak meminimumkan fungsi kuadratnya. Ya, dari zaman semester 1 kita sudah belajar ini. Kendalanya adalah saya tuliskan x kuadrat min yz min 4 sebenarnya. Ini saya namakan gx, yz ya. Oke, berarti saya hitung nabla f sama nabla g kayak tadi. Saya akan punya 2x, 2y, 2z, lalu nabla g-nya 2x min z min y. Ya. Jadi saya akan punya sistem apa nih per komponennya? 2x sama dengan lambda 2x. 2y sama dengan minus z, minus lambda z. Dan 2z sama dengan minus lambda y. Dan persamaan di kendala, yaitu x sama dengan x kuadrat sama yz plus 4. Ya, jadi saya punya 4 persamaan. Oke, yang mau kita selesaikan. Oke, persamaan pertama kita lihat. Nah, ini nggak ada syarat apapun ya. X-nya nggak harus positif, nggak harus nol. Ya. Jadi kita harus melakukan secara umum. Jadi 2X sama dengan lambda 2X. Ini kita pindah ruas. Jadinya. Nggak dicoret X-nya. Jadinya 2X minus lambda 2X sama dengan nol. Nah, ini bisa difaktorkan. 2X, 1 min lambda. Kesimpulannya kamu punya dua kasus, X-nya 0 atau lambdanya 1. Ya. Saya namain ini kasus A, ini kasus B. Untuk kasus A, kita lihat. Kalau kasus A, dampaknya kemana? Dampaknya mungkin kita harus lihat dulu ke persamaan dua. Hmm, Persamaan kedua kita bisa tuliskan Y itu sama dengan minus lambda per 2Z. Bentar, enaknya gimana ya? Dan persamaan ketiga, kalau X-nya 0, oke. Mungkin ke persamaan keempat bisa dapat. Dari persamaan ke yang A, X-nya 0, persamaan 4 berarti 0 sama dengan YZ plus 4. Kesimpulannya apa di sini? Jadi YZ sama dengan minus 4. Kesimpulannya Y-nya nggak mungkin 0, dan Z-nya juga nggak boleh 0. Ya, ya. Y-nya nggak mungkin 0, Z-nya nggak mungkin 0. Karena perkalian kedua bilangannya nggak boleh menghasilkan 0 gitu ya. Artinya saya bisa bagi dengan Y, bagi dengan Z. Kayak yang nomor-nomor sebelumnya lagi. Sekarang lihat persamaan kedua, saya punya 2Y per minus Z sama dengan lambda. Persamaan ketiga, saya punya 2Z per minus Y sama dengan lambda. Samakan semuanya, saya akan punya 2Y per minus Z sama dengan 2Z per minus Y. Akibatnya apa? Coret-coret, coret-coret. Z kuadrat sama dengan Y kuadrat. Ya, jadi kesimpulannya apa? Ya udah, Z kuadrat sama dengan Y kuadrat. Nah, di sini bisa sih memunculkan kesimpulan bahwa kan ini Z kuadrat minus Y kuadrat sama dengan 0. Akibatnya Z minus Y dikali Z plus Y sama dengan 0. Jadi di sini saya punya kesimpulan bahwa Z sama dengan Y atau
Z sama dengan minus Y. Balik lagi ke persamaan. Persamaan berapa nih? Yang ini yang saya kotakin, persamaan 5 lah saya sebutnya gitu ya. Balik ke persamaan 5. Kalau Z sama dengan Y, maka apa yang terjadi? Y kuadrat sama dengan minus 4 tidak mungkin ya. Tidak ada solusi realnya. Saya nggak mau. Kalau Z sama dengan minus Y, maka saya punya minus Y kuadrat sama dengan minus 4. Jadi di sini Y-nya bisa diperoleh plus minus 2. Sekarang kalau Y-nya minus 2, maka Z-nya 2, karena Z-nya minus Y. Kalau Y-nya 2, maka Z-nya minus 2. Jadi dari kasus yang A, ini kita sudah peroleh dua buah titik ya. Titik kritisnya itu 0,-2,2 dan 0,2, Sekarang kasus yang B. Kalau lambdanya satu, kalau lambdanya satu, kita lihat persamaan kedua, 2Y sama dengan minus Z. Lalu persamaan ketiga, kita punya 2Z sama dengan minus Y. Nah, kalau kedua persamaan ini berlaku, maka apa yang terjadi? Kita coba lihat. Y sama dengan minus Z per 2. Pindah ke persamaan ketiga, kita akan punya 2Z sama dengan minus Z per 2. Artinya apa? Z-nya harus 0. Ya, nggak ada pilihan lain. Gitu. Kalau Z-nya 0, Y-nya juga harus 0. Karena Y-nya minus Z per 2. Nah, karena Z dan Y-nya 0, melalui persamaan keempat, X kuadrat sama dengan 0 kali 0 tambah 4. Yang adalah 4. Jadi X-nya plus minus 2. Nah, dari kasus yang B, kita punya titik kritisnya ada dua, yaitu 2 minus 200 dan 200. Udah, sisanya tinggal dihitung yang mana jarak terpendek di ini, hitung aja. Tapi hati-hati, yang saya punya si fungsi f ini adalah jarak kuadrat ya, bukan jarak ini ya. Nah, saya siapin dulu. Ini 4 4 ini 4 tambah 4, jarak minimumnya ini ya. Berarti saya simpulkan jarak kok jari, jarak minimumnya akar 4, yaitu 2. Ingat ya, karena F yang di sini saya bikin ini kuadrat jarak ya. Kuadrat. Ya, jadi jarak terdekatnya 2 kalau hitungan saya nggak salah. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Jadi ini kita sudah beres yang bab 12. Nggak ada? Oke deh. Kalau nggak ada, berarti kita sudahi saja sesi hari ini. Sip. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore.